Ya, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Pemimpin Daerah Terpilih bersama saya Ken Ane. Pemirsa, tentu kami masih akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana proses rekapitulasi suara tingkat provinsi di sejumlah daerah dari gelaran Pilkada 2024 yang sudah berlangsung pada 27 November 2024 lalu. Dan pemirsa, kami langsung ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di sejumlah daerah. Kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami di Makassar dan juga Semarang, Jawa Tengah. Kita mulai terlebih dahulu dari Makassar. Sudah ada rekan kami Firda di sana. Selamat malam Firda, bagaimana saat ini jalannya proses rekapitulasi suara di sana? Ya, Kenana dan juga pemirsa, untuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sendiri, proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi tepatnya ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Makassar yang berada di Jalan Khairil Anwar, dan saat ini telah memasuki break atau isoma istirahat sholat dan makan yang nantinya akan dilanjutkan pada pukul 19 atau pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan dari proses rekapitulasi perolehan suara pilkada untuk Pilgub Sulawesi Selatan ini telah berjalan selama 2 hari, di mana telah dimulai pada 6 Desember 2024 kemarin, juga dibuka langsung oleh Ketua KPU Sulawesi Selatan, dan telah berlangsung hari ini pada tanggal 7 Desember 2024. Di mana pada Jumat malam kemarin ini ada beberapa kabupaten yang memang telah direkapitulasi suaranya di tempat saya melaporkan saat ini, seperti Kabupaten Sidrap, kemudian juga Sinjai, Parepare, dan untuk hari kedua pagi tadi ini dimulai dari Kabupaten Takalar, kemudian Pangkep, Maros, Palopo, kemudian juga Baru, dilanjutkan Kabupaten Wajo, Luwu Utara, Bulukumba, dan baru saja ini berakhir dari Kabupaten Bantaeng melakukan rekapitulasi suara di depan Bawaslu, kemudian juga masing-masing saksi dari paslon, Gakumdu, dan tentu juga KPU Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, dapat kami informasikan di Sulawesi Selatan terdapat 24 kabupaten kota, di mana sebanyak 19 atau 20, informasi yang terbaru yang kami dapatkan, 20 kabupaten kota telah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota, sehingga telah bisa memasuki rekapitulasi provinsi. Dan saat ini terdapat PSU yang memang hari ini dilakukan, karena memang ini adalah hari terakhir PSU, dan nantinya kita akan menunggu 4 kabupaten kota tersebut membawa D3 hasil ke tempat saya melaporkan saat ini untuk dilakukan rekapitulasi. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, sampai saat ini masih terus berlangsung walaupun memang sedang dilakukan isoma, dan kami akan terus memantau bagaimana perkembangan rekapitulasi suara untuk Pilgub Sulsel yang memang dijadwalkan akan sampai tanggal 9 Desember 2024. Demikian, Kenana. Baik, terima kasih Firda Jumardi. Sedang berlangsung istirahat isoma untuk direkapitulasi suara tingkat provinsi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menuju ke Jakarta pemirsa bersama rekan kami Zinedine Duhan di sana. Selamat malam Duhan, bagaimana jalannya rekapitulasi tingkat provinsi di Jakarta yang juga tidak kalah menarik ditunggu oleh warga? Ya, malam Ken dan juga pemirsa, saat ini memang sama dengan wilayah lainnya, di Jakarta juga saat ini sedang memasuki sesi isoma, yang mana nantinya proses rekapitulasi di tingkat provinsi ini untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029 ini nantinya akan dilanjutkan pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun tadi sebetulnya untuk rangkaian acara pembukaan sudah dimulai tadi sejak pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi juga dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jakarta, yaitu Wahyudinata, dan juga tadi sudah dibacakan bagaimana peraturannya, bagaimana tata caranya nanti untuk proses penghitungan suara seperti itu. Lalu tadi juga memang sudah dilakukan rekapitulasi di Kabupaten Kepulauan Seribu, yang mana juga hasilnya memang dari Kepulauan Seribu sendiri ini untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono ini memperoleh 6.578 suara. Lalu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2
Dharma Pangurakoon dan juga Kun Wardana ini memperoleh 635 suara, dan yang terakhir ini untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno memperoleh suara terbanyak di Kepulauan Seribu yaitu 7.456 suara dengan jumlah suara sah ini total ada 14.687, untuk suara tidak sahnya 474, dengan total ini ada 15.161 suara. Dan juga memang ini prosesnya berjalan cukup cepat, memang tidak ada protes apapun dari saksi yang dihadirkan atau dikirimkan ini oleh seluruh pasangan, baik pasangan nomor urut 1, 2 maupun 3. Nah, nantinya juga pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat tentunya akan dilanjutkan lagi untuk ke wilayah administrasi lainnya, yaitu wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Dan juga jika melihat dari waktu yang dibutuhkan untuk rekapitulasi di satu wilayah, tadi juga kami sempat berbincang bersama Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata menyebutkan bahwa berharap pada malam hari ini bukan hanya 2 provinsi saja sesuai yang ditulis di rundown, namun dapat merekapitulasi lebih dari 2 provinsi atau lebih cepat, lebih baik untuk itu. Jadi di esokan hari, tepatnya pada tanggal 8 Desember ini sudah bisa diumumkan hasil dari rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi ini. Adapun juga nantinya untuk rekapitulasi sendiri ini sudah dihadiri oleh beberapa pihak. Seperti yang di belakang kami tadi sudah ada perwakilan saksi dari ketiga paslon, lalu juga dihadiri oleh pihak perwakilan dari KPU di wilayah kota administrasi masing-masing, baik Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, Jakarta Pusat, dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami masih akan terus memantau, Ken dan juga pemirsa, bagaimana nanti proses rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2024-2029. Untuk sementara itu, Ken. Terima kasih Zinedine Duhan. Kita nanti masih akan kembali mengikuti bagaimana jalannya rekapitulasi suara tingkat provinsi di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, tentu untuk membahas mengenai hal ini kami sudah menghadirkan narasumber yang akan bergabung bersama kita beberapa waktu ke depan. Sudah hadir bersama kita malam hari ini Bang Pangi Syarwi Caniago dari Foxpol Center Research and Consulting. Bang Pangi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Ken. Sehat ya? Bang, ikut mengawal terus bagaimana proses pilkada kita. Iya, mengawal juga, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dan juga hadir bersama kita di sini, di kubu sebelah kiri saya ada Bang Ali Lubis, tim hukum dari Ridho. Bang Ali, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, Mbak. Sehat ya? Waalaikumsalam. Sangat sehat. Lagi sibuk-sibuknya terus mengawal ya? Tentu dong. Oke, dan hadir juga bersama kita ada Mas Aldi Perdana Putra, juru bicara dari pasangan Pramono Rano. Mas Aldi, apa kabar? Baik, sehat Mbak. Oke, baik. Bang Pangi, ini kan di tingkat kabupaten kota sudah keluar hasilnya. Nah, yang masih ditunggu di tingkat provinsi. Kalau Bang Pangi melihat juga dari data mungkin yang sudah dihimpun, hasilnya nanti akan seperti apa sih? Iya, sebenarnya ini kan rekapitulasi berjenjang bertingkat ya. Memang pemilu kita sangat complicated juga, tapi itu menunjukkan bahwa di tingkat kabupaten bertingkat, habis itu nanti rekapitulasi di tingkat provinsi. Nah, biasanya kalau dari menggambarkan, mencerminkan kabupaten itu kan ada kemungkinan bisa berubah, bisa tidak. Ya. Tapi artinya ini menunjukkan misalnya yang rekap ini kan C1-nya baru kan. Ini yang akan diputuskan nanti di secara rekapitulasi nasional. Habis itu nanti ada keputusan, ini belum hasil keputusan KPU. Ya. Masih menunggu kan. Kalau nggak salah memang DKI agak dipercepat daripada sebelumnya. Kalau daerah-daerah lain, provinsi lain kan katanya 15 Desember. Itu baru diumumkan resmi rekapitulasi hasil final. Nah, ini kan baru di tingkat kabupaten, mungkin di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Nah, dari hasil yang sekarang kan muncul dari media-media kan muncul misalnya Pramono Rano 50-07. Itu memang tidak jauh berbeda dengan hasil quick count Voxpol 50-10, berarti 0,03% selisihnya antara hasil rekapitulasi yang belum final ini dengan hasil quick count-nya Voxpol, termasuk pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono juga seperti itu 39 itu 0,33 dengan 39 kita kemarin data kita tidak jauh beda juga, hanya beda 0,07%. Nah, ini tentu kita harus bersabar untuk menunggu hasil ini. Tentu akan ada gugatan, ada peristiwa yang kemudian tidak dianggap ini pemilu masih harus diberikan masukan, perbaikan. Ada juga yang mengatakan ini pemilu yang
terburuk, ada juga mengatakan ya ini pemilu sudah selesai, ada juga ya ini udah belum kiamat lah, belum selesai. Maksudnya, tetapi dalam konteks ini apakah akan ada pergeseran perubahan, Mbak Kenane? Jadi kalau kita mencermati dari data-data yang ada rekapitulasi ini 50 0,7 ini, berarti kan intinya sudah lebih dari 50 plus 1. Itu persamaan persepsi yang harus dikelirkan di situ. Baik, kan. Ditahan dulu sampai di situ Bang Panggi. Masih panjang yang akan kita bahas. Tapi Mas Aldi, kita juga pengen tahu, melihat paling tidak lah ya dari hasil rekapitulasi kabupaten kota yang sudah selesai dilakukan. Angkanya sekitar 50,07 untuk Pramono Rano. Ini sudah sesuai target yang dicanangkan sejak awal atau seperti apa? Pertama, memang kami mempunyai ekspektasi agar pilkada ini selesai di satu putaran. Kenapa? Karena ini agar supaya para calon ini bisa bekerja lebih cepat. Nah, tapi untuk angkanya kami memang, karena target kami adalah satu putaran, tentunya kami berharap di atas 50%. Cuman memang ada beberapa hal yang di luar ekspektasi. Contoh misalnya kami sangat kaget bahwa ternyata masyarakat Jakarta begitu cinta dengan Mas Pram dan Bang Dul. Terbukti dari mana? Karena kami menang hampir di seluruh kecamatan. Kami hanya kalah di 2 kecamatan, kalau nggak salah itu di Pasar Rebo sama di Cilincing. Itu berarti membuktikan bahwa kerja keras selama ini Mas Pram dan Bang Dul itu menghasilkan bukti nyata yang dimana berarti diterima oleh masyarakat Jakarta dan dicintai, sehingga angkanya mendapatkan 50,07%. Dari total kecamatan kami menang 99,8% kalau saya rasa ya. Kami menang hampir di seluruh kecamatan, hanya kalah di 2 kecamatan. Dan di sisi lain juga ya secara dari awal progresnya itu terlihat. Dari awal Mas Pram berangkat 0,1% dengan landing yang alhamdulillah bagus di 50,07%. Jadi soal satu putaran itu yang sebenarnya menjadi target besar ya dari pasangan Pramono Rano. Tapi Bang Ali, gimana nih kalau dari Ridwan Kamil Suswono sendiri melihat hasil yang sejauh ini sudah keluar di tingkat kabupaten kota, tapi kita kan masih berproses, masih menunggu. Gimana analisis yang dilakukan dari tim Bang Ali sendiri? Ya, yang pertama tadi saya sepakat dengan saudara saya, Bung siapa tadi? Bang Panggi, kepada masyarakat Jakarta, kita sabar dulu karena ada lembaga yang berwenang untuk mengumumkan siapa yang jadi pemenang. Itu satu. Yang kedua, tadi saya mengutip apa yang disampaikan Jubir 03 bahwa kita perlu ingat DPT Jakarta itu 8 juta lebih. Suara Mas Pram dan Dul itu cuma 2 juta lebih. Artinya cuma 25% warga Jakarta yang memilih. Masih ada 75% yang tidak memilih beliau. Kan kira-kira begitu. Artinya sangat besar sekali ternyata warga Jakarta yang tidak memilih beliau secara keseluruhan dari jumlah DPT. Itu satu. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan dalam forum ini bahwa apapun hasil malam ini, kami selaku tim hukum, tadi kami sudah konferensi pers, bahwa kami berencana akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami melihat dari berdasarkan laporan dari teman-teman saksi dan relawan di bawah, kami melihat banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran pemilu itu yang terjadi, Mbak. Nah, ini perlu masyarakat juga terinformasi. Contoh, masif di Jakarta ini banyak warga yang tidak mendapatkan C6. Sehingga itulah yang menjadi kenapa Pilkada Jakarta hari ini itu partisipasi sangat rendah. Itu cuma 50% lebih orang. 53%. Kenapa? 53%. Nah, itu sangat rendah. Ini sejarah. Itu ternyata setelah kami telusuri di bawah, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan C6. Ada apa? Kan jadi tanya besar nih. Kok bisa warga Jakarta yang punya dengan keterbukaan medsos dan lain sebagainya itu tiba-tiba hanya 50% lebih. Sementara Jakarta ini kan beda kita dengan orang-orang daerah yang jangkauannya jauh dan susah. Nah, Jakarta menjadi pertanyaan kami, antusias orang Jakarta ini terhadap pemilihan itu tinggi sebetulnya. Tapi gara-gara ada satu fenomena dan itu masif C6 itu tidak tersebar secara menyeluruh, maka ini menjadi pertanyaan, ada apa? Nah, ini menjadi concern kami. Jadi sehingga terkait hasil rekapitulasi ini tadi Mbak nanya, yang pertama tadi kesimpulan saya melihat dan tim pertama hanya 25% something yang memilih Mas Pram Dul atau 03 ini. Masih ada 75% yang
Artinya tidak memilih atau tidak mendukung. Oke, baik. Yang kedua, kami akan menyusun berencana menyusun gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan banyak sekali kami melihat dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat TSM. Baik, di situ dulu Bang Ali. Intinya sudah ada planning yang disiapkan dari tim Ridwan Kamil Suswono, tapi sebelumnya pemirsa selain Jakarta, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi yang berlangsung di Jawa Tengah bersama rekan kami Arga Dumadi di sana. Arga, selamat malam, silakan bagaimana informasi dan perkembangan terbaru dari proses rekapitulasi suara di sana? Ya, Ken Ana dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa rapat pleno rekapitulasi Pilgub Jawa Tengah 2024 ini untuk sementara diskors. Tadi agenda ini sudah sampai ke verifikasi data, di mana sebelumnya sudah ada perwakilan dari KPU masing-masing kota dan kabupaten di wilayah Jawa Tengah ini melaporkan rekapitulasi di wilayah mereka masing-masing. Dan yang terakhir tadi melaporkan adalah dari KPU Kota Semarang. Total di Jawa Tengah sendiri ini ada 35 kota atau kabupaten, di mana tepatnya ada 29 kabupaten dan juga 6 kota. Dan proses rekapitulasi atau rapat pleno ini sendiri sudah berlangsung sejak pagi tadi, dibuka pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian berlangsung hingga saat ini. Agenda yang tersisa ini hanya tinggal penandatanganan berita acara saja. Informasi yang kami dapatkan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah sendiri disebutkan untuk tingkat partisipasi dari masyarakat untuk memilih dalam Pilkada 2024 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, yaitu di tahun 2018, di mana untuk tahun ini sudah menyentuh angka sekitar 80%, yaitu total ada sekitar 20.700.000 pemilih, di mana 11 juta diantaranya merupakan pemilih perempuan dan 9 juta lainnya ini adalah pemilih laki-laki. Selama proses rekapitulasi atau rapat pleno ini tadi berjalan, memang dari perwakilan masing-masing paslon, tepatnya ada 2 paslon yang bertarung dalam Pilkada Jateng ini, setiap perwakilan ini sejak tadi tidak menunjukkan adanya gugatan ataupun juga ketidaksetujuan dari data yang dilaporkan oleh masing-masing KPU. Sehingga saat ini juga tampak bahwa masing-masing saksi dari paslon ini menyatakan setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari tiap KPU kota kabupaten, dan juga puncaknya tadi adalah ketika verifikasi data dilakukan. Dan saat ini kami masih menunggu untuk agenda terakhir, yaitu penandatanganan berita acara yang rencananya akan dilangsungkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Walaupun begitu, memang dari KPU sendiri ini juga menjalankan prosedur apabila memang ada laporan sengketa ini akan dibuka, dan mereka juga nanti akan mengikuti proses sesuai yang ditetapkan oleh MK. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, tentu kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga laporan langsung dari proses rekapitulasi suara di Pilkada 2024 untuk Anda usai jeda.